Sobat-sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan tutorial dan juga contoh bagaimanakah cara untuk mendaftar calon guru penggerak khususnya pada bagian seleksi tahap 1, yaitu melengkapi kurikulum vitae ya. Seperti yang kita ketahui, untuk seleksi di tahap 1 di sini kita wajib untuk melengkapi kurikulum vitae dan juga mengisi essay. Untuk nanti mengisi essay silahkan simak di video selanjutnya ya. Nah, pada saat kita mengisi kurikulum vitae atau di langkah 1, inilah termasuk juga penentu utama kelulusan di seleksi tahap 1, yang mana di sini ada berbagai macam form yang harus kita isi ya, tentunya dengan ketentuan yang ada. Nah, kira-kira bagaimanakah untuk cara daftar calon guru penggerak khususnya pada bagian melengkapi kurikulum vitae? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini nanti finalnya teman-teman untuk pendaftar calon guru penggerak di angkatan 10 ini nanti wajib sudah submit berkasnya ya. Yaitu nanti teman-teman harus sudah statusnya seperti ini, yaitu berkas sudah terkirim seperti ini. Ini maksimal tanggal 4 Agustus 2023. Nah, pastikan teman-teman sudah melengkapinya. Nah, di sini nanti kita akan melengkapi yaitu yang pertama kurikulum vitae dan juga untuk yang essay teman-teman. Nah, di sini untuk kita mulai melengkapinya, ini kita pertama-tama di sini kita buka di Google kita masing-masing, dan berikutnya di sini kita bisa ketikkan yaitu gtk.belajar.kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Selanjutnya kita scroll ke bawah dan kita pilih salah satu kartu dari portal layanan program GTK Kemdikbud, yaitu pada bagian ini, yaitu guru penggerak ya teman. Nah, di sini kita klik masuk untuk login ke aplikasi pendaftaran guru penggerak kita. Dan selanjutnya setelah kita sampai pada laman masuk guru penggerak, di sini kita masukkan surel dan juga password SIM PKB kita. Setelah itu di sini kita klik saja login atau masuk. Dan selanjutnya di sini ada peringatan juga, yaitu hai, atas nama kita silakan lengkapi dan ajukan data CV serta isi Anda. Ini paling lambat tanggal 4 Agustus 2023 ya, tepatnya pukul 23:59. Bagi teman-teman pendaftar calon guru penggerak, silakan di sini di angkatan 10 ya. Ini nanti diselesaikan untuk pendaftarannya, yaitu di sini ada dua yang wajib kita isikan, yaitu kurikulum vitae di langkah 1, kemudian di langkah 2 ini adalah kita mengisi essay. Pastikan di sini nanti semua sudah checklist warna hijau, sehingga tombol kirim berkas ini nanti bisa aktif ya, berwarna hijau. Nah, untuk mulai mengisi di bagian kurikulum vitae, maka teman-teman bisa klik di sini ya, di bagian ini yaitu kurikulum vitae, diklik sini, atau kita bisa scroll ke bawah, pilih salah satu kartu yaitu kurikulum vitae. Misalkan di sini kita ambil yang bawah saja yaitu kurikulum vitae. Berikutnya di sini kita klik mulai kerjakan. Nah, selanjutnya di sini kita klik lanjutkan pengerjaan. Nah, berikutnya pada bagian ini teman-teman ada beberapa hal yang harus kita isikan. Nah, ini adalah untuk kurikulum vitae. Anda sedang berada di seleksi tahap 1 pendaftaran calon peserta guru penggerak. Anda memiliki waktu sampai batas waktu ini. Nah, kemudian di sini nanti status yang harus kita penuhi, di antaranya informasi umum. Nah, di sini ada status 3 keterangan status yang perlu kita pahami. Kalau checklist warna hijau ini artinya sudah kita lengkapi ya teman-teman. Nah, yang sudah kita lengkapi ini nanti akan bisa checklist warna hijau seperti ini. Untuk informasi umum, ini data pribadi kita, ini sudah saya lengkapi. Kemudian pengalaman mengikuti pelatihan, ini sudah saya lengkapi. Kemudian di sini yang tanda tanya ini adalah status syarat opsional. Artinya kita jika memiliki ini kita mengisinya. Kalau enggak punya ya kita enggak wajib untuk mengisinya ya. Artinya diperbolehkan kalau kita enggak mengisi. Nah, namun di sini kalau saya ini kalau misalkan memiliki memiliki pengalaman ya, ini sebaiknya kita isi teman-teman, karena nanti akan bisa menambah poin penilaian ya. Kemudian status syarat wajib diisi namun belum dilengkapi, ini adalah nanti tandanya seperti ini misalkan, yaitu di bagian ini status pemenuhan, inilah tanda pentung seperti ini teman. Nah, untuk mulai mengisinya maka di sini kita bisa scroll ke bawah teman. Nah, ini adalah untuk informasi umum kita sudah. Kemudian kita scroll ke bawah, ini kita melengkapi di kurikulum vitae. Di kurikulum vitae itu apa aja sih yang diisikan? Yang pertama informasi umum, teman-teman tentunya sudah melihat ya. Kemudian pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, kita klik di sini. Mungkin teman-teman di sini pernah mengikuti pelatihan apa? Ini bisa dimasukkan.
Misalkan pelatihan KMD atau mungkin pelatihan PMR atau mungkin pelatihan guru implementasi tentang kurikulum merdeka misalkan, atau implementasi K13 dulunya, atau mungkin pernah ikut pelatihan tentang cara publikasi karya ilmiah, atau mungkin juga penulisan manuskrip sederhana untuk dipublikasikan ke jurnal nasional dan internasional. Pokoknya di sini kita isikan ya. Atau mungkin teman-teman yang pernah ikut diklat gratis yang ada di SIM PKB, misalkan guru berbagi seri AKM, atau mungkin juga pembatik, atau mungkin juga pelatihan lainnya. Ini teman-teman silahkan masukkan saja. Untuk memasukkan misalkan seperti ini. Nah, di sini pengalaman ke pelatihan. Ini kita kalau ada yang sudah mengisi, ini kita bisa klik ubah ya. Kita klik ubah. Nah, ini adalah contohnya seperti ini, form pengalaman mengikuti pelatihan, misalkan pramuka. Kemudian penyelenggaranya itu dulu siapa? Apakah di institusi internal, atau mungkin dari lembaga swasta, atau universitas, atau lembaga internasional, atau mana? Nah, ini silakan dipilih. Selanjutnya misalkan di internal misalkan. Kemudian misalkan pramuka, ini tahun 2015 karena waktunya itu kurang dari 1 tahun. Ini kita di tahun yang sama, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini kita bisa klik simpan. Dan berikutnya di sini kita ada batas minimal maksimalnya enggak? Kalau minimal ya enggak, kalau maksimal ini ada 3 ya. Inilah kita disuruh memilih 3 pelatihan terbaik yang relevan dengan profesi yang pernah Anda ikuti. Kalau kita ingin menambah ya di sini tambah data riwayat. Nah, kita tambah misalkan pelatihannya apa? Misalkan pelatihan cara membuat perangkat pembelajaran misalkan, atau mungkin pelatihan ya disesuaikan dengan yang pernah diikuti. Kemudian penyelenggaranya ini dari mana, ini ada pilihan-pilihan, kita sesuaikan dengan dulu penyelenggara dari pelatihan kita itu dari mana, kemudian mulai tahun, kemudian sampai dengan tahun. Kemudian kita tambahkan ini maksimal hanya 3 ya. Kalau sudah, ini kita bisa klik simpan. Nah, berikutnya untuk yang ketiga itu adalah pengalaman berorganisasi pendidikan. Kita klik sini. Ini adalah pengalaman berorganisasi pendidikan misalkan. Dan di sini untuk batas maksimal itu juga ada 3 ya, teman. Ada 3 batas maksimal pengalaman yang bisa kita tambahkan. Dan kalau misalkan teman-teman memiliki lebih dari 3, ini dipilih yang terbaik ya, dan yang termutakhir. Nah, ini misalkan ini adalah nama organisasinya, misalkan organisasi di sini PGRI misalkan. Kemudian posisi kita itu sebagai apa? Nah, di sini kan disuruh mendeskripsikan organisasinya. Kita deskripsikan tentang organisasi ini maksimal 1000 karakter ya. Kedudukan kita ini sebagai apa dalam organisasi? Apakah sebagai inilah kedudukan organisasi itu bertempatkan di mana? Apakah di gugus? Misalkan di sini adalah organisasinya KKG misalkan. KKG Gugus 02 Kecamatan Karanganyar. Kemudian deskripsikan. Kemudian tentang organisasi itu apa? Kemudian kedudukannya ini di mana? Apakah di sekolah, gugus kecamatan? Kalau misalkan di sini gugus itu kan berarti di sini ya. Kita pilih yang pertama. Atau mungkin teman-teman ikut KKG di kabupaten kota, kita pilih di sini. Atau mungkin provinsi. Nah, ini. Kemudian posisinya itu sebagai apa? Ketua, pengurus inti, atau juga sebagai anggota. Misalkan di sini adalah PGRI gitu kan, berarti kita sebagai anggota kan. Kemudian tahun mulainya kapan? Ini kita bisa pilih ya, disesuaikan. Nah, ini. Kemudian untuk tahun selesai, ini kalau misalkan kita sudah selesai, ini kita pilih kita selesainya sampai kapan. Kalau misalkan sampai sekarang ini masih ya, ini kita kosongi ya. Kita kosongi kalau sampai saat ini kita masih tergabung aktif dalam organisasi itu. Misalkan juga IGI atau Ikatan Guru Indonesia gitu ya. Kemudian ceritakan peran kita dalam organisasi itu apa dan dampaknya bagi organisasi apa, sumbangsih kita. Nah, itu teman. Ini adalah pada bagian yaitu pengalaman organisasi. Pengalaman melatih dan mengembangkan orang lain secara individu maupun kelompok. Misalkan adalah seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik tambah ya. Misalkan di sini kita tuliskan 3 pengalaman dalam mengembangkan dan melatih orang lain secara berkelanjutan. Ini selain mengajar di sekolah ya. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini nama aktivitasnya apa, kemudian sasaran pengembangannya itu siapa, apakah siswa ataukah guru atau mungkin juga masyarakat. Kemudian kita ceritakan proses terjadinya pengembangan itu seperti apa. Kemudian jangan lupa di sini ada juga kesulitan ya.
Nah, prosesnya kita ceritakan, kemudian kesulitannya kita ceritakan, dan dampaknya ini kita juga ceritakan. Kita lengkapi ya dari 3 permintaan ini. Kalau sudah ya kita klik simpan. Kemudian yang terakhir ini adalah dokumen penting. Teman-teman di sini mengupload dokumen penting ya. Untuk berkas yang diupload ini sudah tertera di sini. Pas foto, KTP, fakta, rekomendasi dan lain sebagainya. Setelah itu kita tuntas.